Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kabar gembira yang akan diterima orang beriman di alam kubur. Tujuan pembahasan ini adalah agar kita tidak lagi merasa takut dengan alam kubur, melainkan menyambutnya dengan keimanan yang kokoh dan penuh harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembahasan ini dimulai, jangan lupa tonton video sampai akhir agar mendapatkan hikmah berharga dari pembahasan ini dan agar tidak terjadi salah paham. Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ajal seseorang telah tiba, maka tak ada satupun yang mampu menolaknya. Allah berfirman, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajalnya, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Pada saat ajal seseorang telah tiba, Allah Ta'ala mengutus malakul maut untuk mencabut nyawa sesuai dengan kadar amalnya. Tidak seorang pun bisa menolak ketetapan itu, karena kematian adalah janji Allah yang pasti. Ruh seorang mukmin akan dicabut dengan penuh kelembutan. Para malaikat datang dengan wajah berseri-seri, membawa kafan dari surga dan wewangian yang harum semerbak. Mereka duduk di sisi mukmin itu sambil menenangkan hatinya. Malakul maut lalu berkata, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridaan Allah." Maka ruh itu keluar dengan mudah, seperti air yang mengalir dari mulut kendi tanpa rintangan, penuh ketenangan. Itulah awal kabar gembira bagi seorang mukmin yang setia beriman di dunia. Sebaliknya, bagi orang kafir dan durhaka, para malaikat datang dengan wajah hitam, keras, dan menakutkan. Mereka membawa kain kasar yang berbau busuk dari neraka. Malakul maut lalu berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemarahan Allah." Ruh itu pun dicabut dengan penuh kesakitan, ibarat bulu domba basah yang ditarik dari duri. Penuh penderitaan, disertai ketakutan yang amat sangat. Setelah dicabut, ruh itu dilemparkan ke dalam kain yang kasar dan kotor. Dari sana keluar bau busuk yang begitu menyengat, lebih busuk daripada bangkai, hingga para malaikat pun merasa jijik terhadapnya. Proses ruh dicabut dari jasad menjadi awal perjalanan ruh manusia menuju alam barzakh, yaitu sebuah fase penantian panjang sebelum hari kebangkitan. Sejak detik keluarnya ruh inilah, seorang manusia akan mengetahui kemana arah perjalanan abadi yang akan ditempuhnya, menuju nikmat atau menuju azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa alam kubur bisa menjadi salah satu dari dua hal. Yang pertama, alam kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga bila seseorang itu beriman dan beramal saleh. Sedangkan yang kedua, alam kubur bisa menjadi lembah dari lembah-lembah neraka bila ia kafir dan bergelimang dosa. Di alam barzakh, ruh tidak hilang begitu saja. Ia tetap hidup dengan cara yang berbeda dari kehidupan dunia. Di sana ia mendapatkan balasan awal, nikmat atau azab sesuai dengan amal yang pernah diperbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah baginya. Tetapi jika ia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat lagi." Hadis riwayat Tirmizi. Sejak ruh masuk ke alam barzakh, ia akan tinggal di sana sampai hari kiamat tiba, menunggu waktu kebangkitan. Di hari itu, semua manusia akan dikumpulkan, lalu ditimbang amal baik dan buruknya, sebelum akhirnya diputuskan tempat kembali yang kekal, surga atau neraka. Mungkin di antara kita sering mendengar kajian yang membahas tentang azab kubur. Gambaran tentang sempitnya liang lahat, siksa yang pedih, hingga pertanyaan yang sulit dijawab. Semua itu memang benar adanya, dan ia adalah peringatan yang besar bagi siapa saja yang lalai dari Allah. Namun, di balik pembahasan tentang azab kubur, ada sisi lain yang sering luput dari perhatian, yaitu nikmat kubur. Inilah bagian yang terkadang tidak banyak dipahami oleh sebagian kita, bahwa di alam barzakh juga terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apa saja kabar gembira yang diterima seorang mukmin ketika ia dimasukkan ke dalam kuburannya?
Sahabat Pijar Studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembira pertama yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah pada saat sakaratul maut, yaitu ketika ruhnya dicabut. Hal ini ditegaskan Allah dalam 2 ayat Al-Quran, yakni surat An-Nahl ayat 31 sampai 32 dan surat Fussilat ayat 30. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan baik, maka malaikat berkata kepada mereka, "Salam sejahtera bagi kalian, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kalian kerjakan." Ayat ini menjelaskan, ketika ruh seorang mukmin dicabut, malaikat menyambutnya dengan ucapan salam dan memberi kabar gembira berupa surga yang dijanjikan. Demikianlah balasan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang saat dicabut nyawanya berada dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 30, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian." Ayat ini menunjukkan, pada saat ruh seorang mukmin dicabut, ia mendapatkan bisikan ketenangan. Jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga. Maka jelaslah, kabar gembira pertama bagi seorang mukmin adalah saat-saat menjelang wafatnya. Pada detik itu, ia berbahagia karena mendengar bisikan kebaikan dari para malaikat. Maka tidak heran jika kita melihat sebagian mukmin wafat dengan tanda-tanda kebahagiaan. Ada yang tersenyum, ada yang keningnya basah oleh keringat, ada yang berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada pula yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, bahkan ada yang dipanggil Allah ketika sedang salat. Semua itu merupakan bentuk kabar gembira pertama yang Allah karuniakan kepada seorang mukmin di penghujung hidupnya. Kabar gembira yang kedua bagi seorang mukmin terjadi saat ia dimasukkan ke liang lahat. Kita mengetahui bahwa dalam peristiwa alam kubur ada 4 kejadian penting. Yang pertama adalah dammatul qabr, yaitu himpitan kubur. Yang kedua adalah fitnatul qabr, yaitu ujian berupa pertanyaan 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Yang ketiga adalah adzabul qabr atau azab kubur. Dan yang keempat, naimul qabr atau nikmat kubur. Dan peristiwa pertama yang dialami setiap manusia adalah himpitan kubur. Tidak ada yang terlepas darinya, mukmin maupun kafir, laki-laki maupun perempuan, bahkan bayi kecil sekalipun akan merasakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'ad bin Mu'adz akan selamat darinya. Dalam hadis disebutkan, himpitan kubur dapat meretakkan tulang dan persendian hingga terdengar jeritan yang tidak mampu didengar manusia dan jin, melainkan hanya oleh makhluk selain keduanya. Ini berlaku bagi orang kafir, munafik, dan fasik. Namun, berbeda halnya dengan orang beriman. Para ulama menjelaskan bahwa himpitan kubur bagi mereka bukanlah azab, melainkan himpitan kasih sayang. Ia bagaikan pelukan lembut seorang ibu kepada bayinya. Mengapa demikian? Karena manusia berasal dari tanah, maka ketika tanah menghimpitnya, itu ibarat tanah sebagai ibu sedang menyambut kembali anaknya dengan penuh kelembutan. Hal ini dapat kita lihat dari kisah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, pemimpin kaum Aus Madinah. Ketika beliau wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arsy Allah bergetar karena kematiannya. Pintu-pintu langit dibukakan. 70.000 malaikat turun untuk menyaksikan jenazahnya. Meskipun begitu, beliau tetap mengalami himpitan kubur, namun hanya sekali, lalu segera dilepaskan kembali." Mustahil seorang sahabat semulia Sa'ad bin Mu'adz mendapat azab himpitan. Itu menjadi bukti bahwa himpitan bagi orang beriman bukanlah azab atau siksaan, melainkan hanyalah sebatas sapaan awal. Lalu Allah berikan kelapangan kubur. Bahkan bayi yang tidak berdosa pun tetap mengalami himpitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi akan selamat. Namun, bayi pun tetap mengalaminya."
Maka jelaslah, bagi orang kafir, himpitan adalah azab yang berlanjut dengan siksa yang sangat pedih. Sementara bagi orang beriman dan anak-anak kecil, himpitan itu hanyalah sekadar sambutan lembut, laksana pelukan seorang ibu kepada bayinya. Inilah kabar gembira kedua yang Allah berikan kepada seorang mukmin di alam kubur. Kabar gembira yang ketiga bagi seorang mukmin adalah ketika datang ujian kubur, yaitu pertanyaan dari dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Inilah yang disebut dengan fitnatul qabr. Setiap orang yang telah meninggal pasti akan didatangi oleh kedua malaikat tersebut. Mereka menanyakan 3 perkara pokok. 1. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? 2. Madinuka? Apa agamamu? Thalath. Ma taqulu fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi orang kafir, munafik, atau orang fasik, pertanyaan ini menjadi ujian yang sangat berat. Mereka tidak mampu menjawab, lidah mereka keluh, dan akhirnya mereka mendapatkan azab kubur. Namun bagi orang-orang beriman, inilah saat datangnya kabar gembira yang besar. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Makna, ucapan yang teguh dalam ayat ini dijelaskan para ulama sebagai jawaban yang benar ketika ditanya oleh malaikat di alam kubur. Maka seorang mukmin yang istiqamah dalam keimanan, maka ia akan dimudahkan oleh Allah untuk menjawab dengan penuh keyakinan. Rabbku adalah Allah. Agamaku adalah Islam. Nabiku adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ia menjawab dengan benar, terdengarlah suara dari langit. Benarlah hambaku ini. Hamparkanlah untuknya tikar dari surga. Bukakanlah pintu menuju surga. Dan bentangkanlah baginya jalan menuju kenikmatan. Perlu dipahami bahwa jawaban itu bukanlah hasil kepintaran atau hafalan semata. Di dunia mungkin mudah bagi seseorang menghafal jawaban ini, tetapi di alam kubur tidak semua mampu mengucapkannya. Hanya Allah yang meneguhkan lidah orang-orang beriman sehingga mampu menjawab dengan benar. Maka, kabar gembira ketiga ini adalah janji Allah. Seorang mukmin tidak akan dibiarkan sendirian ketika ditanya di kubur, melainkan Allah sendiri yang meneguhkan jawabannya. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, kabar gembira berikutnya yang keempat yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah bahwa kuburnya akan diluaskan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua tahu liang lahat di dunia ini hanya sebatas tubuh manusia, sempit, gelap, dan menakutkan. Tapi lihatlah kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. Allah ubah kesempitan itu menjadi kelapangan yang menenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kubur seorang mukmin akan diperluas hingga 70 kali 70 hasta. Jika dihitung, 1 hasta kira-kira setengah meter. Maka 70 hasta sama dengan sekitar 35 meter. Jadi luas kuburnya menjadi sekitar 35 kali 35 meter. Sebuah kelapangan yang luar biasa dibanding liang lahat yang semula sempit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kubur seorang mukmin akan diluaskan sejauh mata memandang. Artinya, tidak terbatas hanya beberapa meter, tetapi seluas pandangan yang bisa dijangkau. Bayangkan seseorang berdiri di puncak gunung lalu memandang ke arah horizon yang tak berbatas. Itulah kelapangan yang Allah berikan dalam kuburnya. Maka hilanglah rasa sesak dan sempit, karena yang ada hanyalah ketentraman. Liang kubur bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan tempat istirahat yang luas, damai, dan penuh cahaya. Inilah kabar gembira keempat. Allah melapangkan kubur seorang mukmin, yakni kuburnya dibentangkan sejauh mata memandang. Kemudian kabar gembira yang kelima. Kabar gembira kelima ini merupakan salah satu kabar yang paling menenangkan hati seorang mukmin. Karena ketika manusia meninggal, ia masuk ke alam kubur sendirian. Keluarga, harta, jabatan, dan semua yang dicintai akan meninggalkannya. Hanya ada satu yang tidak meninggalkan, amal syalihnya.
Diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu datanglah seorang yang berwajah tampan, berpakaian indah, dan harum baunya. Ia berkata, 'Bergembiralah dengan sesuatu yang membahagiakanmu. Inilah hari yang dulu engkau dijanjikan.' Orang mukmin itu pun berkata, 'Siapakah engkau ini? Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan.' Maka ia menjawab, 'Aku adalah amal syalihmu.'" Allahu Akbar. Betapa menenangkan kabar ini. Bayangkanlah, ketika seorang mukmin berada di dalam kuburnya yang sunyi, tiba-tiba datang sosok yang meneduhkan. Wajahnya berseri-seri, penuh cahaya. Pakaian yang dipakainya indah, menenangkan. Tubuhnya memancarkan aroma wangi yang menyejukkan. Sosok itu tidak lain adalah jelmaan dari amal syalih yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Ia yang selalu menjaga salatnya, rajin membaca Al-Quran, menolong sesama, bersedekah, berpuasa, berzikir, dan menjaga lisan. Semua amal itu menjelma menjadi pendamping setia di alam barzakh. Mengapa ini nikmat luar biasa? Sebab di alam kubur, seorang manusia tidak mungkin ditemani oleh apapun selain amalnya. Harta ditinggal di dunia. Keluarga hanya mengantar sampai liang lahat. Jabatan dan kedudukan sirna bersama kematian. Namun, amal syalihlah yang setia menemani, menenangkan, dan memberi kabar gembira. Inilah kabar gembira kelima bagi seorang mukmin, yaitu amal syalih yang dikerjakannya semasa hidup akan menjelma menjadi teman yang indah, tampan, dan harum di alam kubur. Ia akan menemaninya dengan penuh ketenangan, memberi semangat, dan meneguhkan iman hingga datang hari kebangkitan. Kemudian, kabar gembira yang keenam. Kabar gembira yang keenam ini adalah puncak kenikmatan seorang mukmin di alam kuburnya. Seorang mukmin bukan hanya kuburnya diluaskan, bukan hanya diberi cahaya, bukan hanya ia ditemani amal syalihnya, tetapi lebih agung daripada semua itu, dibukakan pintu menuju surga. Padahal hari kiamat belum tiba, dunia masih berjalan. Tetapi bagi seorang mukmin, Allah sudah persiapkan surganya sejak ia di alam barzakh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ketika menjelaskan keadaan seorang mukmin di kuburnya, "Hambaku telah berkata benar, hamparkan untuknya permadani dari surga dan bukakan pintu menuju surga baginya." Subhanallah, begitu indahnya sambutan Allah. Bayangkanlah, kubur yang tadinya sempit dan gelap berubah menjadi ruang yang lapang, lembut, dan menenangkan. Lalu dibukakan pintu surga tepat di hadapannya. Dari sana ia melihat cahaya yang menyilaukan mata, ia merasakan hembusan angin yang sejuk menenangkan, ia mencium aroma harum semerbak dari surga, seakan-akan surga sudah di depan mata, padahal hari kiamat belum tiba. Inilah yang membuat seorang mukmin di alam barzakh hidup dalam ketentraman. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa gelisah. Setiap hembusan angin surga itu adalah janji Allah bahwa dirinya akan benar-benar masuk ke dalamnya kelak di hari kiamat. Maka pantaslah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kubur seorang mukmin itu menjadi taman dari taman-taman surga. Karena di sana ia bukan hanya mendapatkan kelapangan, tetapi sudah menghadap langsung ke surga Allah. Inilah kabar gembira yang keenam. Pintu surga dibukakan bagi seorang mukmin di alam kuburnya. Kabar gembira ketujuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada seorang mukmin di alam kuburnya adalah dihantarkannya wewangian dari surga. Bayangkan, kuburan yang biasanya identik dengan bau tanah dan kegelapan justru dipenuhi dengan aroma harum yang semerbak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kubur seorang mukmin dipenuhi dengan bau wangi dari surga, sehingga membuatnya tentram. Kita saja ketika masuk ke sebuah ruangan atau hotel yang mewah, lalu tercium aroma harum yang lembut, hati terasa tenang dan nyaman. Itu baru di dunia. Bagaimana jika wewangian itu berasal dari surga? Tentu aromanya tak ada bandingannya, membuat kuburan yang sempit dan gelap menjadi tempat yang penuh ketenangan. Bukan hanya itu,
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa makanan dan minuman dari surga juga dihantarkan untuk seorang mukmin di dalam kuburnya. Maka kuburnya tidak hanya luas, tidak hanya terbuka ke arah surga, tidak hanya harum semerbak, tetapi juga penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan sebagai kabar gembira bagi hambanya yang beriman. Bayangkanlah, ia diberi kelapangan kubur. Ia ditemani amal syalihnya. Ia dibukakan pintu menuju surga. Dan kini, kuburnya dipenuhi aroma wangi dan rizki yang menenangkan jiwa. Semua itu adalah kabar gembira dari Allah, agar ia semakin yakin bahwa janjinya pasti benar. Kabar gembira yang kedelapan adalah bahwa seorang mukmin tidak akan merasakan lamanya waktu di dalam kubur. Coba bayangkan, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang sudah ribuan tahun. Bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat lebih dari 14 abad yang lalu, tetapi kiamat belum juga terjadi. Pertanyaannya, apakah mereka merasakan lamanya masa di dalam kubur, sebagaimana kita merasakan waktu di dunia, pagi, siang, malam, lalu berganti hari, minggu, bulan, dan tahun? Para ulama menjelaskan, bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur, waktu tidak terasa berlalu. Ia tidak akan merasa menunggu lama. Hal ini sebagaimana kisah Ashabul Kahfi dan kisah Uzair yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mereka ditidurkan Allah selama puluhan hingga ratusan tahun. Namun, ketika bangun, mereka merasa hanya tidur sehari atau setengah hari saja. Begitu pula keadaan seorang mukmin di dalam kuburnya. Ia tidak akan merasakan lamanya masa penantian, karena kenikmatan yang ia rasakan membuat waktu terasa singkat. Ibarat seseorang yang sedang mimpi indah. Ia tidur sejak pagi hingga sore, tetapi saat terbangun, ia merasa hanya sebentar saja. Sebaliknya, jika mimpinya buruk, meski hanya 5 menit, ia merasa seperti sangat lama, menyesakkan dan melelahkan. Maka demikianlah keadaan di alam kubur. Orang beriman yang mendapat nikmat kubur tidak akan merasakan panjangnya waktu. Sedangkan orang kafir atau munafik yang diazab akan merasakan waktu berjalan begitu lambat dan menyiksa. Inilah kabar gembira yang kedelapan bagi seorang mukmin. Alam kubur bukanlah penantian panjang yang melelahkan, tetapi terasa singkat hingga datangnya hari kebangkitan. Kabar gembira yang kesembilan adalah bahwa orang-orang beriman akan merasakan nikmat dan kebahagiaan di dalam kuburnya, bahkan lebih bahagia dibandingkan kenikmatan apapun yang pernah mereka rasakan di dunia. Inilah yang disebut dengan nikmat kubur. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menangis setiap kali mengingat kubur. Meskipun ketika mendengar tentang neraka, ia tampak biasa saja. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, "Kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelah itu akan lebih mudah baginya. Namun jika ia celaka di kubur, maka yang setelahnya lebih berat lagi." Beliau juga mengatakan bahwa kubur bisa menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka, atau bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Bagi seorang mukmin, kuburnya akan menjadi taman surga pertama sebelum surga abadi. Kenikmatan yang ia rasakan tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia, seberapapun besarnya. Namun, orang yang dikubur juga dapat merasa sedih, bukan karena fisiknya disiksa, tetapi karena batinnya tersiksa. Hal itu terjadi bila keluarga yang ditinggalkan melakukan niyahah, yaitu menangis meronta, menolak takdir, merobek baju, memukul-mukul diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa mayit bisa tersiksa oleh tangisan keluarganya. Maksudnya tersiksa secara batin, bukan fisik. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan agar saat ada orang meninggal, cukup dengan doa yang sederhana namun sangat bermakna. Yang pertama, Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampunilah dosanya. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Yang ketiga, Allahumma tsabbithu, ya Allah, teguhkanlah dia dalam menjawab pertanyaan di kuburnya. Inilah doa yang paling dibutuhkan oleh orang yang baru saja meninggal. Dan sepanjang waktu,
doa ampunan serta pahala sedekah dari keluarganya adalah hal yang paling membahagiakan bagi penghuni kubur. Maka, nikmat kubur adalah kabar gembira besar bagi orang beriman. Mereka hidup dalam kebahagiaan yang jauh melampaui kesenangan dunia, dan doa dari keluarga yang masih hidup menambah kebahagiaan mereka di alam barzakh. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, kita semua yang ada di dunia ini sedang menunggu hari akhir. Tetapi bagi seorang mukmin yang benar imannya, Allah sudah bukakan pintu surga baginya sejak dikubur. Ia sudah bisa merasakan kenikmatannya meskipun belum memasukinya. Wallahu a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.